Ini pengalamannya Tesya sekitar 3 tahun lalu pas dia tuh kebetulan jadi salah satu peserta penyuluhan program kedinasan yang bertepatan tuh di sebuah mes dinas tua punyanya instansi pemerintah tingkat provinsi. Jadi di bagian belakang mes itu tuh ada bangunan bekas gudang yang udah lama dikunci. Nah kata panitia, gudang ini tuh emang udah gak kepake lagi, soalnya atapnya ini tuh hampir roboh. Udah tuh, intinya peserta penyuluhan yang datang itu tuh berasal dari berbagai daerah. Peserta laki-laki ditempatin di sayap kanan bangunan, peserta perempuan di sayap kiri. Nah, setiap selesai acara, para peserta ini tuh sering nongkrong bareng sampai larut malam. Dan karena itu juga salah satu petugas kebersihan mes nih nitip pesen, jangan ngebuka pintu kamar setelah jam 11 malam. Kalau ada yang ngetok, biarin aja. Namanya peserta udah bukan bocah lagi kan, udah pegawai nih mereka. Ya udah diterima tuh pesan itu, tapi nggak begitu digubris. Baru deh malam berikutnya sekitar jam 11 lewat, si Tessa ini tuh lagi siap-siap tidur. Tiba-tiba dia ngedenger ada langkah kaki lari di lorong. Langkahnya nih cepet, nggak pakai alas kaki. Terus disusul ada suara ketawa-tawa pelan yang makin lama nih makin ngejauh. Dan suara itu berhenti persis di depan Tessa, terus ngetok-ngetok pintunya 3 kali. Nah teman sekamar Tessa hampir banget dia mau ngebuka pintu. Tapi untungnya si Tessa nih inget sama ucapan petugas kebersihan itu. Gak jadi akhirnya dibuka pintunya. Mereka milih buat diem aja. Dan beberapa detik kemudian suara langkah itu kedengeran lagi. Sekarang menuju ke arah lorong, terus hilang gitu aja. Nah singkat cerita, besok paginya Tessa baru tahu kalau malam itu tuh hampir semua kamar perempuan tuh ngedenger suara ketokan yang sama. Padahal menurut panitia nih, gak ada satupun peserta yang keluar kamar abis jam 11 malam. Akhirnya kekacauan nih baru beneran kejadian di malam berikutnya. Masih sekitar jam 9 malam, semua peserta nih baru selesai sesi diskusi. Terus baliklah ke kamar masing-masing. Belum sampai 15 menit, tiba-tiba ada yang teriak dari kamar paling ujung di sayap perempuan. Ada satu peserta namanya ini Santi. Dia kejang-kejang di atas tempat tidur. Matanya tuh melotot, terus mulutnya nih ngeluarin suara ketawa melengking gitu. Badannya juga tiba-tiba jadi keras terus berat banget. Dan Santi ini tuh terus-terusan nunjuk ke arah jendela sambil teriak. Terus bilang, dia masuk, jangan kasih dia masuk. Pokoknya dia tuh kayak kesurupan gitu Moy, Bi. Tapi beberapa menit kemudian si Santi ini tuh mendadak jadi diem. Badannya jadi lemes dan semua orang tuh ngira kesurupannya dia tuh udah selesai. Tapi persis pas salah seorang panitia ngebantu ngangkat kepalanya Santi, peserta lain yang berdiri deket pintu tuh ada namanya Krista ya, tiba-tiba ngejerit juga. Badannya tuh langsung kaku, matanya putih, terus tanpa aba-aba dia ketawa cekikikan sambil ngebenturin kepalanya sendiri ke pintu. Semua tuh langsung panik dan malam itu seketika mes nih berubah jadi chaos. Korban pertama tuh belum sepenuhnya sadar dan korban kedua nih masih ngamuk-ngamuk. Terus tiba-tiba ada peserta laki-laki dari bangunan sebelah mendadak teriak histeris juga Moy. Katanya dia ngelihat ada perempuan rambut panjang berdiri di atas tangga darurat. Dan detik itu juga si Krista nih berhenti ketawa. Kepalanya langsung nunduk. Terus dengan suara lirih dia bilang, udah pindah. Semuanya nih masih dalam kondisi bingung ya. Dan dari arah ruang makan tiba-tiba tuh ada suara piring pecah. Di sana tuh udah ada satu orang peserta perempuan lain lagi berdiri di atas meja makan. Kondisinya udah berdarah-darah. Dan anehnya peserta ini tuh beneran bisa berdiri dengan posisi jinjit di ujung meja sempit. Pokoknya bener-bener seimbang banget tuh dia berdirinya. Dan makin malam jumlah korban yang kesurupan nih makin nambah lagi. Jadi total tuh ada sekitar 5 orang lah yang kesurupan. Mereka ganti-gantian nunggu satu korban mulai tenang, terus muncul lagi kesurupan yang baru. Tapi dari mereka semua ini tuh ada satu kesamaan. Mereka suka sama-sama natap ke arah bangunan gudang tua di belakang buat waktu yang lumayan lama. Dan setelah itu mereka tuh langsung lanjut natap lurus ke arah dua peserta, laki-laki sama perempuan, yang dari awal tuh selalu duduk deketan. Korban-korban kesurupan ini tuh cuma senyum creepy ngeliatin mereka berdua ini. Dan dua orang ini langsung kelihatan pucet tanpa tahu apa maksud tatapan barusan itu.
Terus peserta penyuluhan dan panitia lainnya tuh juga jadi bingung sama situasi yang bener-bener aneh ini. Suasana yang beberapa menit tuh hening, terus tiba-tiba pecah lagi pas sepasang peserta ini tuh nangis bareng. Sepasang peserta ini tuh rasanya emang kelewat deket aja, padahal mereka ini bukan suami istri, Moy, Bi. Dan di daftar peserta pun mereka berasal dari 2 instansi yang beda. Akhirnya di situ ada yang speak up kalau pernah ngelihat mereka berdua ini untuk beberapa malam tuh keluar dari satu kamar yang sama, kamar si laki-laki setiap menjelang subuh. Dan ternyata kebongkar juga kalau selama ikut penyuluhan ini mereka tuh diem-diem tidur dalam satu kamar. Dan ngedenger itu korban-korban kesurupan tuh langsung ketawa panjang. Suara ketawanya ini dari yang ngelengking berubah berat kayak suara perempuan tua. Dan ada satu kalimat yang keucap dari mereka, kalian sendiri yang membuka pintunya. Dan dalam hitungan detik para korban ini tuh langsung lemes secara serempak. Sekarang giliran si peserta laki-laki ini yang kesurupan. Kesurupannya bisa dibilang lebih ekstrim ya. Badannya tuh langsung kayak tegak lurus, terus dipaksa ngelengkung ke arah belakang atau berlawanan. Terus abis itu laki-laki ini tuh langsung lari ke arah gudang belakang. Dia nunjuk ke atap bangunan dan pas semua orang ngeliat ke sana, di sana udah berdiri kuntilanak, Moy. Cuma beberapa detik aja katanya, tapi beneran semua orang di situ sama-sama ngeliat. Dan pas hilang, laki-laki ini langsung ambruk gitu aja. Terus di sisi lain, pasangan perempuannya juga udah mulai nyakar-nyakar punggungnya sendiri sampai bajunya ini robek. Terus akhirnya dia tuh luka-luka panjang gitu. Dan untungnya tuh ada satu panitia yang bisa ngebantu ini semua. Pasangan ini langsung dibawa panitia buat didudukin di tengah ruangan. Dan sambil terus dibaca ayat-ayat, sepasang peserta ini tuh gak berhenti-berhentinya ngejerit-jerit. Mereka nangis-nangis, ketawa kecampur-campur. Mereka berdua bahkan sampai muntah berkali-kali, sampai badan ini kelihatan lemes terus pingsan gitu aja. Dan akhirnya singkat cerita nih, menjelang subuh, kondisi para peserta yang kesurupan tuh udah mulai normal. Dan mau gak mau, agenda penyuluhan tuh jadi diberhentiin lebih awal. Karena semuanya, panitia maupun peserta, jadi pada trauma. Semua langsung dipulangin gitu aja. Dan untungnya gangguan ini tuh berhenti di mes itu aja, kata si Tessa. Tapi buat sepasang peserta tadi sih, gak tahu ya kelanjutannya gimana. Katanya sih mereka dapat sanksi dari instansi masing-masing. Ya kalau misalnya ngomongin soal kayak begitu sih, kayaknya dimanapun juga tetap aja bakal tahu konsekuensinya bakal digangguin setan ya. Iya. Apalagi itu tempat udah mes tua, udah nggak tahu kapan terakhir ada yang ninggalin, mancing sendiri. Iya benar-benar. Soalnya kan itu juga hal yang dilarang kan, apalagi mereka bukan suami istri gitu. Ngebayangin si 2 orang itu setelah dibaca-bacain jadi kesurupan, teriak-teriak, menjerit, nangis sampai muntah-muntah tuh, anjing tuh chaos banget pas itu. Banget. Masih di Jawa Timur dan gak jauh dari cerita lo, Bi. Cerita yang bakalan gue bawain ini pengalaman di Gunung Arjuno. Mungkin banyak juga yang belum tahu tentang gunung ini, tapi intinya kalau secara administratif Gunung Arjuno tuh lokasinya ada di antara Kabupaten Malang dan juga Kabupaten Pasuruan. Dan kalau misalnya udah ngomongin Gunung Arjuno, ada satu titik yang terkenal banget akan kesakralannya, yaitu Alas Lali Jiwo, yang berarti hutan lupa jiwa. Oke. Kayaknya kita pernah ceritain 1 atau 2 kali kan. Bener. Ini nih buat Waranois yang belum dengerin, itu adalah kawasan hutan lebat yang lokasinya tuh di lereng gunung. Tempat yang katanya bisa bikin pendaki itu nyasar, bahkan sampai kerasukan kalau kebanyakan ngelamun. Tempat yang apesnya ini ngasih pengalaman trauma buat si pengirim cerita. Yang ngirim cerita ini minta disamarin namanya, jadi gue sebut aja namanya Deki ya. Beberapa tahun lalu, Deki tuh sempat mendaki Gunung Arjuno barengan sama 5 temennya. Harusnya perjalanan itu tuh nggak begitu berat buat mereka, apalagi beberapa gunung di Jawa tuh sebelumnya emang pernah mereka daki. Nah, perjalanan yang awalnya emang biasa aja, tapi tiba-tiba berubah setelah menjelang maghrib dan cuaca mulai berkabut. Oke. Deki kebetulan tuh jalan di tengah rombongan, Bi. Nah, ada momen dia stop bentar buat ngeliat pemandangan lembah yang beneran bagus katanya. Gak lama sih, palingan kayak cuma 2-3 menit doang. Tapi pas dia balik jalan, teman-teman rombongannya tuh udah gak ada, udah gak kelihatan gitu. Dipanggil-panggil pun juga gak ada yang jawab, kata si Deki. Walau aneh, tapi Deki masih ngira oh mungkin teman-temannya emang udah duluan dan jalannya emang cepet banget. Makanya akhirnya karena dia tahu dia ketinggalan, langkah si Deki pun juga
lebih dicepetin tuh. Dan dia tuh ngikutin jalur pendakian di depannya. Detik itu juga dia masih nggak sadar sama sekali kalau keputusannya ternyata nih jadi keputusan yang paling berat dan itu salah banget di hari itu. Pokoknya Deki tuh jalan terus aja. Mana dia juga baru pertama kali kan ke Gunung Arjuno ini, jadi dia nggak tahu arah. Pas hari makin gelap, dia tuh mulai nyalain senter. Pas dinyalain, dari kejauhan tuh Deki bisa ngelihat ada kayak sekitar 5 orang jalan beriringan. Dari bentuk carrier sama jaketnya sih, dia bilang itu sih teman-temannya. Coba diterakin lah sama si Deki. Salah satu dari rombongan itu noleh ke arah Deki, tapi nggak ngomong apa-apa, terus lanjut jalan lagi. Ya Deki kejar lah, kan itu teman-teman ya kan. Nah tapi makin Deki kejar, jaraknya tuh masih sama kayak konstan, padahal rombongan itu tuh kayak nggak kelihatan lari, Wih. Nah, beberapa kali ada salah satu temennya yang selalu ngangkat tangan gitu, kayak lagi ngasih isyarat buat Deki ikutin arah jalannya lah. Tapi hampir kurang lebih setengah jam perjalanan, jalur yang dilewatin tuh rasanya kayak makin asing. Pohon-pohon makin rapet, kabut makin tebel. Dan makin malam apa yang dilihat sama Deki tuh katanya nggak masuk akal. Rombongan temennya ini beneran terus jalan, nggak pernah istirahat. Dan tiba-tiba ada salah satu orang dari rombongan yang jalan lurus ke arah jurang gitu. Beneran kayak jatuh ngeguling gitu, Bi. Nah, tapi anehnya pas si Deki itu ngeliat ada temennya yang jatuh ngeguling ke bawah jurang, nggak ada satupun orang yang kayak panik atau kayak kesakitan minta tolong gitu orang yang jatuh itu. Bahkan 4 temennya pun juga ya udah jalan aja tuh. Nah beberapa menit kemudian giliran ada satu anggota rombongan yang kali ini malah tiba-tiba Deki ngeliat jalan nembus batang pohon. Makin difokusin sama Deki, sampai akhirnya yang paling creepy ada lagi nih. Orang yang jalan di posisi belakang rombongan, yang mana itu temannya Deki ya, yang dia rasa tuh dia temennya. Makin lama postur tuh jadi kayak makin kecil. Makin jalan makin kecil sampai akhirnya tiba-tiba orang belakang, yang paling belakang temannya dia ya, itu tiba-tiba kayak kesedot masuk ke dalam tanah. Hilang aja gitu. Tinggal 2 orang lagi nih sisanya. Dan mereka masih jalan lurus aja. Dan detik itu juga Deki sadar, kayaknya yang gue ikutin nih, ini bukan teman-teman gue dah, gitu. Nah sebenarnya sempat ada momen Deki tuh pengen puter balik. Tapi sayangnya kemanapun dia lihat, itu tuh semua sama, Bi. Bener-bener full kabut, pepohonan, dan tanah. Deki tuh bener-bener nyasar. Terus abis itu tiba-tiba ada suara dari kejauhan teriak kayak gini, sini, gitu. Pelan banget sebenarnya suaranya, bahkan katanya mirip bisikan bahkan. Deki lanjut beberapa langkah dan di depan, di sela-sela kabut, dia tuh lihat ada rombongan yang mirip banget sama teman-temannya. Tapi jumlahnya sekarang balik lagi lengkap, 5 lagi. Dan rombongan yang sekarang, ini dia sempat noleh, dan gak cuma noleh, bahkan mereka tuh ngelambain tangan dan manggil Deki. Deki ngerasa kalau itu akhirnya nih rombongannya dia beneran gitu. Yang tadi dia ikutin awal, itu kan dia sadar tuh bukan teman-temannya kan. Karena dia ngelihat sekarang ada 5 orang dan emang teman-teman itu ngelambain tangan, akhirnya Deki jalan dan yakin banget buat ngikutin arah pendakian. Udah tuh mereka jalan makin masuk ke dalam area hutan. Udara makin dingin, kabut makin turun nutup hampir seluruh pandangan Deki. Terus tiba-tiba rombongan yang ada di depannya Deki tuh berhenti secara serentak. Dan persis di momen itu, Deki bisa ngelihat ada sesuatu berdiri di balik pohon. Ada sosok tinggi, diem, dan seluruh badan tuh kayak ketutupan kain putih yang menjuntai sampai tanah. Dan pelan-pelan sosok itu tuh ngangkat mukanya, yang awalnya nggak kelihatan, akhirnya jadi kelihatan, Bihnat. Rambutnya panjang banget, kusut dan basah. Terus kayak rambutnya tuh nutupin mukanya dia. Dan mulutnya tuh kebuka lebar, dan yang keluar tuh bukan suara. Tapi kayak angin dingin yang bikin leher Deki tuh merinding. Terus pelan-pelan kelima rombongan ini di depannya dia tuh serentak noleh Deki. Dan akhirnya Deki sadar. Pas teman-temannya noleh ke belakang ke arah Deki, ternyata itu bukan teman-temannya, Bihnat. Walaupun jaketnya, carriernya, posturnya sama, tapi mukanya datar. Bermuka rata gitu loh. Refleks Deki teriak sambil lanjut lari ketakutan menjauh dari tempat itu. Beberapa kali bahkan dia kepleset akar pohon. Beberapa kali juga dia jatuh ngantem semak-semak. Dan dia bener-bener sama sekali gak berani noleh karena dia tuh ngerasa di belakang dia tuh ada kayak suara langkah kaki yang kesana tuh kayak rombongan tadi tuh ngejar Deki gitu. Makin Deki lari, nafasnya juga makin berat. Pandangannya tuh mulai kunang-kunang. Dan pokoknya yang Deki inget terakhir, dia tuh denger ada suara orang manggil dia tuh dari kejauhan. Suara itu tuh kali ini beneran
akhirnya nih kayak familiar nih, beda dari sebelumnya. Tiba-tiba blackout aja si Deki. Mungkin karena kecapean dan ketakutan juga ya. Gua singkatin ceritanya, pas udah pagi akhirnya Deki sadar. Di situ tuh udah ada teman-teman rombongannya lagi ngelilingin Deki. Ada yang meluk Deki, ada yang coba mijitin Deki, dan bahkan ada satu temennya Deki mungkin saking paniknya jadi kayak marah. Bilang kayak, kamu kemana aja sih semalaman gitu. Deki malah yang bingung. Menurut Deki justru kan dia yang ditinggalin sama teman-temannya. Makanya Deki ngejer gitu kan. Tapi ternyata dari POV teman-temannya itu kebalikannya Bihnat. Menurut cerita teman-temannya, Deki yang tiba-tiba keluar jalur. Dikira tuh Deki cuma mau ngambil foto. Tapi beberapa menit kemudian Deki tuh kelihatan kayak udah jalan sendiri masuk ke hutan. Bahkan dipanggil-panggil temennya pun itu tuh gak nengok Dekinya. Ada yang sempat sampai ngejar Deki katanya. Tapi anehnya kata mereka, Deki itu terus jalan cepet dengan kondisi kayak dia tuh lagi kayak ngikutin orang. Padahal depannya Deki tuh kosong. Dan pas malam makin gelap, semua anak-anak tuh langsung kayak kehilangan jejak Deki. Sepanjang malam akhirnya teman-teman Deki tuh nggak lanjut ngedaki, tapi mereka milih buat nyari Deki bersama tim-tim pendaki yang lain. Baru deh menjelang pagi akhirnya ada salah satu pendaki yang nemuin Deki tuh lagi kegeletak pingsan di bawah pohon gede sendirian. Carrier masih lengkap, beberapa luka di tangan dan di kaki juga kelihatan, dan sekujur badannya Deki tuh kedinginan kelihatan gitu. Dan yang makin merinding lagi, katanya si yang nemuin Deki ya, tempat Deki ditemuin tuh ternyata cukup jauh dari jalur pendakian. Jadi kayak bener-bener nyasar banget. Setelah turun gunung, akhirnya mereka sepakat buat nggak ngebahas sama sekali tentang kejadian itu. Teman-temannya Deki nganggep kalau Deki tuh ngalamin disorientasi aja karena kecapean dan kabut kebetulan juga makin tebel. Deki sendiri pun juga sempat nyoba buat ngeyakinin dirinya sendiri kalau mungkin teman-temannya tuh benar gitu. Tapi ada satu hal Bihnat yang sampai sekarang tuh nggak pernah bisa dia jelasin. Pas dia ditemuin, teman-temannya dan bahkan Deki tuh ngeliat sendiri telapak sepatunya tuh penuh sama lumpur, tapi tuh lumpurnya hitam. Dan kata orang-orang sana, lumpurnya itu tuh beda sama jalur pendakian. Yang mana kalau misalnya pendakian kan tanah biasa coklat, tapi di sepatunya Deki tuh lumpurnya hitam semua. Nah kalau kayak gitu berarti Deki selama ini hilang mana kan? Anjir, berarti dia emang disasarin sama sosok, tapi untungnya dia masih diselamatin. Untung Bisa aja banget. dia hilang kan, Iya, bener-bener dan hilang. sering banget kan kejadian ada orang hilang dan sampai sekarang nggak ketemu gitu kan. Betul. Gue sangat amat kayak membayangkan menjadi salah satu temennya Deki yang panik tadi. Iya. Karena emang maksudnya lu lagi di gunung nih, terus ada temen lu hilang entah kemana. Iya. Maksud gue kayak hilang 10 menit aja tuh udah pasti paniknya minta ampun. Bener. Apalagi selama itu kan. Iya benar. Bener Bih kata lo barusan. Sosok setan tuh dari puluhan atau bahkan ratusan tahun sebelumnya aja masih ada gitu sampai sekarang kan. Dan apalagi yang baru beberapa tahun ke belakang, dan siklusnya selalu sama. Walaupun kita nggak tahu asal usul si sosok ini, kalau emang udah waktunya ketemu ya pasti bakal ketemu. Apalagi kalau kita emang tahu asal usulnya. Jadi lebih besar kemungkinan buat ketemu lah kalau kita tahu tuh cerita tentang si sosok itu. Nah ceritanya mirip kayak yang salah satu paranoid yang ngirim ke gua. Dia gak mau disebutin namanya, tapi yang jelas katanya dia bisa hidup sampai sekarang aja itu tuh patut disyukurin. Kita sebut aja nama yang ngirim nih Chandra. Oke. Kayak remaja-remaja daerah pada umurnya. Biasanya tuh anak-anak daerah tuh punya hobi yang sama, yaitu balap motor atau kita nyebutnya trek-trekan lah. Oke. Nah dulu sepeda motor tuh buat Chandra bukan cuma sebatas kendaraan. Itu tuh buat pelarian dia. Jadi kayak tempat dia ninggalin kepala, ninggalin rasa takut, ninggalin hidup yang berantakan. Pikiran dia pasti selalu satu, trek-trekan aja. Chandra itu tuh rutin ikut balap liar dan malam-malam. Bukan karena duit, bukan karena piala, tapi karena kepuasan sendiri aja. Jadi kalau misalnya dia ngelihat speedometer tuh mentok, dia tuh ngerasa kayak nggak ada yang bisa nyentuh dia lah gitu. Sampai di satu malam di jalan lintas pinggiran kota, ini jam 2 lewat ya, jam 2 pagi. Aspal masih basah karena hujan. Dua rombongan motor tuh ketemu di satu titik. Nggak ada aba-aba, nggak ada hitungan. Satu orang ngegas, yang lain refleks ikut. Chandra inget banget sama suara knalpot yang saut-sautan di tepi jalan tuh saking sepinya. Dan di tengah kecepatan laju motor yang sekenceng itu, tiba-tiba depan Chandra ada satu bayangan lewat, terus brak. Dah,
Cuman itu doang yang Chandra inget malam itu. Hmm. Kata Chandra tuh rasanya baru bentar. Tapi pas Chandra kebangun, ternyata itu tuh udah 2 hari setelah malam terakhir yang dia inget. Dia bangun di rumah sakit, badannya berat banget kayak abis dikubur pasir. Dan orang-orang bilang Chandra tuh beruntung. Lukanya banyak banget, helmnya pecah, motor ringsek, tapi nyawanya Chandra masih selamat. Dia masih dikasih nafas lah. Sedangkan dari rombongan sebelah, rombongan yang malam itu jadi lawan main Chandra ya, itu sampai ada yang meninggal dan bukan cuma 1. Nama-nama mereka tuh gak pernah Chandra inget dan Chandra cari. Chandra pokoknya pura-pura lupa aja sama detail kejadiannya. Yang penting buat dia tuh waktu itu ya cuma 1. Untung aja dia masih hidup. Long story short, setelah beberapa tahun terlewati, Chandra tuh udah mulai sepenuhnya pulih. Dunia balap liar juga udah ditinggalin. Bahkan jalanan tempat kejadian dia kecelakaan itu pun juga jarang dilewatin sama Chandra karena dia tuh masih berasa traumanya. Tapi gak tahu kenapa, beberapa bulan lalu kebiasaan lama itu tuh kayak ketarik lagi. Naik motor malam-malam di jalanan kosong, terus gasnya juga agak ditarik ngebut. Sampai di satu malam Chandra ngerasa kayak ada motor ikutan jalan di sebelah dia. Suara mesin motor hidup. Tapi yang anehnya, pas Chandra makin tajemin lagi pendengarannya, itu tuh jadi kayak bukan suara mesin, tapi kayak suara orang nafas. Pelan-pelan Chandra nengok dan dia ngeliat Nat, di samping dia tuh udah ada helm full face, retak di bagian depan, retaknya tuh bercabang, tajem, kayak bekas kehantem keras gitu. Jaketnya sobek dan lehernya itu tuh kayak miring ke kiri, kayak patah gitu tulangnya. Chandra refleks tuh ngerem, motornya oleng hampir jatuh tuh. Tapi pas dilihat lagi sama Chandra, jalanan kosong, nggak ada motor sama sekali, nggak ada orang, dan nggak tahu itu sugesti apa gimana. Itu tuh Chandra jadi kayak pelan-pelan tuh mulai keganggu lah setelah malam itu. Di spion motornya nih, kadang masih suka ada bayangan helm retak. Di parkiran motor, dia tuh dengar kayak ada suara knalpot digeber persis di belakang Chandra, padahal semua motor mati. Dan yang paling parah, satu malam pas Chandra lagi duduk di kamar, lagi buka HP, tiba-tiba jaket dia tuh ketarik dari belakang, kenceng sampai badannya tuh kebanting ke kasur. Pokoknya setiap teror dan sosok yang muncul bentuknya tuh selalu beda-beda. Tapi intinya, rusaknya selalu mirip. Ada helmnya dan helm retak, badannya bengkok, ada yang jalan pincang, ada yang kepala miring. Dan itu tuh bahkan lebih dari 1. Kadang ada yang berjajar berdiri, diem kayak nunggu aba-aba start gitu. Teror tuh gak cuman muncul langsung di depan Chandra, bahkan pas dia tidur pun katanya sampai ke bawah mimpi Bayangan kecelakaan malam itu tuh bener-bener datang lagi, berkala tapi makin hari makin jelas. Chandra pelan-pelan mulai inget tuh kalau malam itu tuh lawannya emang bukan cuma 1, tapi kebetulan ada 2 rombongan. Sama-sama ugal-ugalan, sama-sama ngerasa jalanan tuh punya mereka sendiri. Dan gak lama dari situ, ada motor dari arah berlawanan sama ngebutnya, dan secara jarak emang deket banget, jadi susah banget buat ngehindar. Dan dari semua ingatan ini, Chandra sadar, misalnya di malam itu dia ikutan belok dikit aja, kalau refleks Chandra tuh telat setengah detik aja, harusnya dia ikutan mati sama kayak orang-orang itu. Chandra udah mulai hati-hati tuh kalau naik motor malam-malam. Tapi pun hati-hati, tetap aja Nat, ada apesnya. Ada satu malam, tiba-tiba motor Chandra tuh mogok, jalanan sepi, hujan deras. Dia tuh cuma bisa ngedorong motornya pelan-pelan sambil terus misu-misu tuh malam itu. Dan dari kejauhan, kedengeran ada suara knalpot. 1, 2, banyak. Anehnya tuh padahal perasaan dia ngerasa kayak jalanan tuh sepi banget. Tiba-tiba suara makin dekat, dan dari kegelapan ada 1 orang nih muncul. Terus muncul lagi, terus yang lain muncul lagi. Tiba-tiba mereka berdiri ngelingkar, helm mereka pada rusak semua, badan mereka hancur, dan ada yang beda-beda bentuknya. Satu sosok melangkah maju nih, nyamperin Chandra. Dan tau gak Nat, dengan suara yang kayak serak-serak gitu, sosok ini ngomong, "Kamu lanjut, tapi kita malah berhenti di sini." Seketika semua sosok itu serentak nengok ke arah Chandra. Kaget banget tuh Chandra. Dia tuh langsung duduk jatuh sambil nangis saking ketakutannya. Badan dia gemeteran, bukan karena takut mati ya, tapi karena detik itu juga akhirnya Chandra ngerti kalau mereka, sosok-sosok setan ini yang selama nampakin ke diri dia, itu tuh kayaknya tuh bayangan kecelakaan di masa lalunya. Mereka tuh gak ngejar Chandra buat balas dendam kayaknya. Mereka tuh ngejar Chandra ya sesimpel karena dia doang yang masih selamat, yang masih hidup, dan masih suka ngelakuin hal yang sama, naik motor, ngebut malam-malam. Sosok mereka nih bau banget katanya Nat, kayak bau aspal panas kecampur darah. Dan kejadian malam itu tuh akhirnya diceritain lah sama Chandra ke salah satu temennya yang indigo. Kata temennya,
semua gangguan ini nih bukan soal Chandra yang secara nggak sadar masih suka kebut-kebutan. Tapi ini semua soal siapa lagi yang bisa jadi korban kebut-kebutannya Chandra. Nah syukurnya teror tuh makin berkurang seiring Chandra makin ngurangin rutinitas buat naik motor malam-malam. Bahkan nggak sampai situ doang, Nat. Motor Chandra pun dia jual buat dia mikir kayak kalau motornya dijual siapa tahu dia balik normal lagi tuh hidupnya. Nah tapi kadang setiap Chandra naik motor mau ngebonceng pun ya, kalau kecepatannya udah nggak wajar aja, spion tuh jadi kayak sering geter dan kayak ada suara knalpot samar. Mungkin menurut Chandra itu jadi peringatan buat dia. Tahun boleh baru, jalanan boleh lurus, tapi buat Chandra mereka si sosok-sosok ini ya, itu tuh nggak akan pernah pergi. Mereka akan terus ada, cuman buat ngingetin kalau satu keputusan egois di jalan tuh bener-bener bisa nentuin siapa yang pulang dan siapa yang berpulang malam itu juga. Jadi setelah yang gue baca ini, gue sih ngerasa buat kalian masih suka kebut-kebutan, jujur mending kalian sekalian daftar pelatihan balap motor atau kayak di jalur trek yang resmi lah, biar nggak kejadian kayak apa yang dialamin sama si Chandra ini. Gue setuju banget tuh. Karena sepemahaman gue ya, maksudnya tiap orang tuh akan diingetin atau dikasih peringatan dengan cara yang berbeda-beda. Betul. Ya mungkin ini cara Chandra untuk diperingatkan biar dia nggak ngelakuin hal itu lagi. Dan ya untuk paranoid mungkin ya ini adalah cerita buat ngingetin lu juga gitu. Iya, walaupun diingetinnya sama setan ya. Iya, heeh.